aku bilang kayak nenek sihir ya, kayak jatuhnya kayak menyembah sih. Lagi-lagi di sini aku kayak ada penghalang untuk coba menembus sih. Oke, untuk kali ini kita akan cerita tentang perjalanan kulinerku sama Kak Maya di Malang makan makanan khas Jawa. Dan tempat ini ramai banget. Ya. Ya Kak Maya, ramai banget. Ya nggak semua orang nggak ada yang nggak tahu ya Kak ya. Kayaknya sih. Kayaknya ya. Kalau aku sih baru tahu. Kak Maya baru tahu. Iya. Oke. Pada saat itu kan ini kan soalnya termasuk destinasi tempat yang sebenarnya salah satu yang pada saat Kak Maya ke Malang itu aku pengen banget ngajak Kak Maya itu harus ke sini gitu loh. Pada saat itu kan jalur lagi padat kan, kita agak macet. Nah pada saat deket sama tempat itu Kak Maya lihat auranya atau ada enggak yang menarik perhatian Kak Maya gitu loh? Yang menarik perhatian itu kayak tempatnya itu ditutupi dengan payung, bukan payung bener-bener fisik payung ya, tapi aura hitam gelap yang seperti payung gitu melengkung menutupi tempatnya. Jadi anggapannya tempatnya itu ditutupi payung gini ya? Iya, payung hitam. Itu energinya sih. Oke, itu kan belum deket ya, kita belum deket, terus akhirnya kita parkir dan begitu kita masuk blek. Dari pertama kali masuk itu terlihat ada dari beberapa titik bangunannya itu ditanam kepala sapi juga. Sapi, bukan kerbau ya? Sapi sama kerbau apa ya? Aku nggak bisa membedakan, pokoknya sejenis itulah. Oke, terus? Itu aku lihat hitam semua, warnanya hitam. Ada beberapa titik, kayak 6 titik deh. 6 titik ya. Dalam satu bangunan? Iya. 6 titik tertanam itu. Wih, oke. Terus yang jadi perhatian itu pada saat aku makan itu, entah ya itu sosoknya seperti aku bilang kayak nenek sihir ya, tapi dia nggak punya kaki. Oke. Dia turun dengan kayak ngesot gitu. Dari atas turun, lama-lama mendekati, dan itu rambutnya panjang banget sampai aku ngelihat mukanya itu, matanya tuh ternyata cuma satu karena warna rambutnya itu kan putih semua dan menutupi ya. Jadi matanya bukan di tengah tapi memang matanya entah itu tertutup dengan rambut atau memang itu nggak ada. Pokoknya aku lihat cuma satu. Oke, berarti kalau kita ngomong sederhananya sosoknya ada berapa di sana yang Kak Maya lihat? Untuk sosok yang paling dominan yang aku lihat memang cuma ada nenek itu sama si kepala sapi itu. Cuma yang nenek ini kayaknya memang dia itu ini deh, udah dituhankan dengan pemiliknya. Oh, berarti ini termasuk sekte pemujaan? Iya, betul. Jadi sudah bukan penglaris, tapi udah muja, udah dia menuhankan. Jadi dia itu, kalau kita kan beribadahnya langsung ke Tuhan ya. Oke. Kalau dia menyembahnya sih, karena ada ruang khusus, bukan cuma di tempat warung makannya, tapi di rumahnya juga ada. Untuk menyembah si nenek ini. Iya. Berarti sekali lagi bukan penglaris, bukan pesugihan, tapi sekte ya. Iya. Oke, ini menarik nih. Kita ngomong level dulu ya, Kak Maya, seperti biasa. Isi medium hard. Sudah pasti ya. Oke, siapa yang melakukan tugas untuk membuat makanan ini kan karena rame banget ya? Itu sampai segitu rame nih. Apa dan bagaimana caranya dia gitu loh? Dia itu yang pertama tidak boleh memeluk agama. Jadi memang harus, yang tadi aku bilang kenapa dia mau dijadikan Tuhan. Karena memang dia berjanji bahwa makanan itu sampai kapanpun nggak akan pernah lengser. Sampai kapanpun. Wow, oke. Selagi dia masih mempercayai bahwa nenek itu adalah Tuhannya dia. Dan memang kental sekali dengan adat kejawennya. Oke.
kita ngomong masakan Jawanya itu kok bisa enak semua, itu diapain gitu loh? Untuk proses aku tidak melihat, dan cara mainnya dia itu tidak bisa tertembus dengan mataku. Tapi aku tahu itu kayaknya luar biasa, ekstrim banget sih. Sampai orang yang punya kelebihan pun tidak bisa menembus secara terang-terangan dan belak-belakan. Yang aku lihat cuma ada ruangan, ada nenek itu. Ya mungkin spekulasi dari aku, dari melihat gambaran itu, ya itu tempat buat dia, caranya dia menganut. Berarti Kak Maya sendiri di dalam cerita ini Kak Maya nggak bisa menembus apa yang dilakukan si sosok itu terhadap makanan itu? Iya, cara mainnya tidak terlihat. Wow, menarik. Sampai aku kan pada saat di situ tuh aku cuma bisa mengarah ke sana karena memang aku mau fokusin ke satu tangga, dan ternyata aku tidak bisa menembus itu. Wow. Jadi benar-benar kayak di double perisai gitu. Iya. Pada saat Kak Maya datang, sosok itu tahu Kak Maya datang nggak? Tahu. Dia selalu ada di hadapan. Aku duduk, dia di bawahnya. Oke. Jadi maksudku kan kita kan waktu itu makan di sana ya Kak Maya ya. Kita makan, kita cukup lama sih di sana karena sambil menikmati juga. Apa yang dilakukan sosok ini terhadap Kak Maya? Tidak ada serangan. Cuma kayak dia itu heran kenapa aku bisa lihat dia. Oke. Untuk makanan kan memang makanannya itu aku makan, tapi memang itu langsung mual banget. Langsung mual? Iya. Begitu habis langsung mual, tapi aku nggak mau muntahin di situ. Aku pada saat dari situ kan kita pergi lagi dan aku muntah di tempat yang kita. Iya. Loh, nggak. Ini menarik nih. Kenapa kok Kak Maya selama kita kuliner kan nggak pernah sampai kayak gitu ya Kak Maya? Ya, apa yang menyebabkan mual ini apa gitu loh? Aku nggak tahu cara bekerjanya dia. Kan aku bilang aku tidak melihat apapun atau makhluk apapun yang ada di atas meja kita. Makanya aku makan sampai habis, ya memang dia menyajikan cita rasa yang seharusnya nggak pakai seperti itu juga orang bisa terima kok, karena makanan itu enak gitu. Kenapa aku makan sampai habis memang nggak ngelihat ditaruhin apa-apa di atas meja itu. Makanya aku bilang ini sangat hebat sehingga tidak bisa ditembus. Apa mungkin memang penglihatan aku belum sampai ke tingkat selevel dia kali. Wih, keren banget. Keren. Terus tugasnya nenek ini apa yang dia lakukan di sana itu ngapain? Atau cuma mondar-mandir atau ngapain? Pada saat aku di sana dia cuma turun, duduk, cuma dia menatap aku lama dengan tatapan tajam. Aku nggak ngelihat aktivitasnya, tapi aku ngelihat ada satu ruangan yang memang itu untuk dikhususkan untuk kayak jatuhnya kayak menyembah sih. Kayak menyembah. Ya. Dan berarti anggapannya tidak ada aktivitas apapun ya yang seperti yang biasanya kita lihat itu nggak ada. Nggak ada. Nah, terus si pemilik ini dia harus melakukan apa? Ritual apakah? Terus apakah ada pembaruan ritual atau gimana? Dia cara mainnya gimana sih Kak Maya?